Ayat ini memiliki arti, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad. Perintah ini sekaligus menuntut mereka untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad. Salah satu alasan kuat agar mereka beriman adalah karena Al-Quran itu membenarkan kitab suci yang sudah ada pada mereka, yaitu Taurat. Ini berarti ajaran dalam Al-Quran sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Taurat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman. Justru mereka lebih pantas untuk beriman dan membenarkannya karena mereka adalah ahli kitab dan ahli ilmu. Perintah untuk beriman ini diikuti dengan peringatan bahwa jika mereka tidak beriman kepada Al-Quran, hal itu sama saja dengan mendustakan kitab suci mereka sendiri, sebab ajaran yang dibawa Al-Quran sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Selain itu, kitab yang ada pada mereka juga telah memberitakan dan memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Apabila mereka tidak beriman kepadanya, berarti mereka telah mendustakan sebagian dari apa yang diturunkan kepada mereka, padahal orang yang mendustakan sebagian dari wahyu, berarti dia mendustakan seluruhnya, seperti halnya orang yang mendustakan satu rasul berarti dia mendustakan seluruh rasul. Setelah memerintahkan beriman, Allah melarang mereka dari sikap sebaliknya, yaitu kekafiran terhadap Rasul dan Al-Quran. Larangan untuk menjadi orang yang pertama kafir sifatnya lebih tegas, karena menunjukkan bahwa mereka sangat cepat dan tergesa-gesa dalam kekafiran, padahal seharusnya mereka menjadi yang pertama beriman. Dengan menjadi yang pertama kafir, dosa-dosa mereka, dan dosa orang-orang setelah mereka yang mengikutinya, akan ditanggung oleh mereka. Allah kemudian menjelaskan penghalang utama mereka untuk beriman, yaitu lebih memilih tawaran duniawi yang rendah daripada kebahagiaan abadi. Mereka lebih memilih kedudukan dan penghidupan duniawi yang mereka takuti akan hilang jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka menukarkan hal itu dengan ayat-ayat Allah, menyukainya, dan mendahulukannya. Terakhir, Allah memerintahkan mereka, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Perintah ini bermakna bahwa ketakwaan hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Ketakwaan yang benar kepada Allah akan mendorong mereka untuk mendahulukan keimanan kepada ayat-ayatnya daripada tawaran duniawi yang rendah. Sebaliknya, jika mereka memilih tawaran duniawi yang rendah itu, hal itu menjadi bukti bahwa ketakwaan telah hilang dari hati mereka.